week 2 sama week 3 itu gue masih waktu sakit jatuhnya. Sakit gigi. Bengkak gitu mulut gue. Lumayan sih itu berasa banget pasti. Yang week 3 gue juga gak bisa ngomong mainnya. Ya. Benar pure. Kasih komen ketik dong. Gue gak bisa call. Gue gak ngomong sama sekali. Info gak bisa. Anjrit. Jadi gue main tuh diem. Ngeping ping. Iya gue bener-bener gitu. Beneran gitu. Gue diem doang. Gue info cuman kayak bener-bener kalau perlu banget kayak kiri. Udah gitu. Check it out. Asik. Sekarang kita sudah kedatangan seorang superstar nih, Crozera. Lu kenapa sih? Hah? Malu-malu lah. Lu malu-malu sih? Iya. Halo guys. Kamera yang ini nih. Iya, ini kameranya yang ini. iya. Gila, gue tuh udah mimpi berkali-kali ya podcast sama Crozera. Cuman lu tahu sendiri lah jadwalnya Cro tuh sibuk banget, susah banget kalau misalkan mau diajak ketemu. Baru nih pas bulan purnama ya. Saturnus sama Jupiter segaris baru bisa podcast sama Cro. Enggak lah, kemarin berhalangan. Oh. Sakit. Kayaknya nggak bisa. Makanya gue kasih lu angle yang bagus. Yang bengkak sebelah sini Oh kan. iya, oh benar. Bener kan? Ah, gue mau Perhatian pengertian banget gue sama lu. Apa kabar, Cro? Baik, Gila. baik. Berarti ini setelah waktu ISPL kita ketemu kan ya? Harusnya. ISPL ketemu. Berarti ISPL terakhir ketemu ya 2018. Akhir 2018 Akhir ya. 2018 terus lu balik ke kampung lu. Enggak sih, sempat direka sih. Iya, Iya, maksudnya abis itu kan nggak ketemu lagi Iya. karena nggak ada turnamennya kan. Jadi lu balik ke Riau baru ketemu lagi sekarang. Setelah 2 tahun 2 tahun lebih. lebih. Iya, Gak banyak berubah ya ternyata. enggak sih. Paling gue yang banyak berubah. Apa tuh? Gendutan gak sih? Gantengan. Gue suka tuh pancingannya masuk tuh berarti. Nah, sekarang seperti biasa, lu nonton gak sih podcast gue? Nonton. Nah, Tapi lu tahu dong. next belum. Lu tahu nonton. dong pertanyaan wajibnya apa? Apa tuh? Lu tuh kenal game dari mana? Kenal game dari mana? Lu tuh dari kecil di Riau? Apa Iya, Riau. sebelumnya di luar Riau? Dari Riau. Pekanbaru. Asli Pekanbaru dari Asli kecil Pekanbaru. sampai gede. Sampai SMP lah bisa dibilang. Sampai SMP. Iya. SMP lu Ke pindah? Malaysia. Oh, lu sekolah di Malaysia. Sampai Dari SMP 2 sampai kuliah. kuliah. Berapa tahun tuh? 6 tahun berarti. 2010 sampai 2017 awal. Wih, lama dong. Lama banget. Lama juga lu lebih lama hidup lu di luar Malaysia, Indonesia kayaknya iya. daripada di Indonesia pada waktu itu. Makanya banyak orang bilang ya gue orang luar. Maksudnya gue apa ya? Orang luar as a joke ya. Bahasa Indo gue juga kaku dulu. Sekarang juga masih sedikit kaku sih. Ya aksen lu sangat tidak Indo sih Iya. sebenarnya. Makanya iya. Nah, lu kenal game pertama kali sampai lu akhirnya bisa jadi e-sports player tuh, inget nggak game pertama lu itu dulu apa? Pasti PS sih. Semua orang main PS. Kalau kenal game PS kan. Ada yang langsung warnet. Gue sih nggak. Gue nggak Lu main nggak warnet. warnet? Iya. Pernah sih kecil banget main warnet. Cuman nggak main game CS gituan nggak. Main kayak Feeding Frenzy. Feedy Frenzy, ya, Feedy Insane Frenzy. Aquarium. Nah itu gue gak tahu. Udah lupa kayaknya. Dota 1, tapi yang mini games. Oh, Mini games yang bisa apa Naruto gitu-gitu. Iya. Sumpah mati lu. Iya. Anjir, main Kayak juga gitu-gituan. ternyata nih orang. And apa ya? Main GTA San Andreas gitu-gitu aja. Itu bisa dibilang game-game pertama lu. PS1 lah ya berarti. PS1, iya PS1 lah bisa dibilang. Nah, perkenalan ke game yang e-sports ini gimana ceritanya? Apakah lu langsung CS:GO atau 1.6 CS Source? Enggak. Itu lu main? Enggak Dulu main. kecil gue gak tahu apa itu CS. Sumpah. Sampai tahu Counter Strike, cuman kayak competitive scene tuh sama sekali gak tahu sampai umur SMA 1 kayak SMA 2. SMA 1, SMA Enggak sih sampai kuliah sih. sampai kuliah. 2016 gue baru tahu ada competitive CS. Hah, iya. Iya. Sebelumnya lu main apa? Lu sebelumnya avid gamer enggak sih? Apa Gue main game, cuman lebih kayak karena gue kayak main bola terus kan, lebih kayak ke sports gitu. And main game ya side hobby doang. Dan side hobby-nya kayak main game. Oke lah, bisa dibilang kita mulai dari game PC dulu lah. Kalau game PC gue mulai main dari game FIFA. Main FIFA terus tuh, hobi banget sampai sekarang. boleh kita adu nih kayaknya. Ya, boleh dong. Tapi Coba, adanya gua adanya FIFA 20. PES ada gua. Bisa. Kita Oh, adu bisa ya abis ini ya, bener ya. Gue suka nih ada penantang nih. Iya. Terus. Abis tuh Oh, lu gila bola juga. gila bola.
Benar Liga bola. Sampai sekarang? Apa udah Sekarang mulai? udah susah sih, udah lama gak main COVID dan Lu apa sih? Arsenal apa MU sih? MU MU. always. Tapi ya. Hey, come on, Europa League final. I mean, Europa League final. MU fans. Jago kok MU. Iya. Jago lah. Ya, terus gimana? Main FIFA PS2 main. Yang imba banget itu kalau lu di beberapa titik nendang udah pasti masuk. Pasti masuk iya. Udah kayak. Gue dulu paling hobi pakai Bayern Munchen tuh. Waktu masih ada Arjen Robben. Wah, itu tinggal cutting doang ya. Yo, gitu ya. larinya kayak motor. Iya. Kenceng banget, cuman staminanya lu sliding kakinya pecah gitu. Iya. Ada Robben ya. Terus. Main FIFA abis itu kalau FPS ya. Itu main Call of Duty sih. Sama Battlefield. Oh. Call of Duty yang campaign atau yang online? Oh, dua-duanya. Oh, lu udah main Call of Duty online dulu? And berarti lu Call of Duty dulu baru CS? iya. Jadi gue tuh ada cerita dulu gue ikut turnamen gitu juga. Cuma bukan turnamen Indo atau Malaysia. Gue ikut turnamen Aussie. Hah, jauh jadi banget nyebrangnya. Gimana tuh? Kalau turni perdana ya in FPS game itu gue main Call of Duty Black Ops. Itu udah lama tahun 2010. Itu baru gue masuk Malaysia. Gue ketemu Call of Duty and gue main online multiplayer. Tapi server Aussie. Jauh banget, pingnya berapa? Tapi waktu itu gue main kayak mulus sih. Gue main ke 80, tapi emang 90. kita juga main server sana pingnya lancar-lancar aja sekarang ya. Iya. Emang ya sistemnya sono dah. Agak ngerti gue. Berarti lu Call of Duty Battlefield dulu gitu baru main? Baru main CSGO? CS itu sih gue main Call of Duty Battlefield sih udah lama banget ya. CS masih 2000. Berarti game FPS pertama lu itu Call of Duty langsung? Iya. Gue gak ada basic CS, gak ada apa, gak ngerti gue. Kasus pertama kali nih. Iya. Biasa orang main PB, CF, CS atau enggak dia main CS 1.6, PB, CF baru. Gue baru tahu PB itu tahun 2000 waktu gue ke Jakarta 2017. Ya nggak bisa disalahin juga sih lu di luar negeri. Di luar negeri itu ada namanya game mirip Sudden Attack. Ah. Cuma itu gue nggak main juga. Ya menurut gue ya game apaan sih nih? No offense tapi ya, you know, ya gue dari Call of Duty kan. Dari graphic wise, gameplay kan beda semua. Beda kelas bro, itu yang bayarnya ratusan ribu sama lu ngisi gacha, buset buat beli armor robot. Iya. Oh gitu. Lu di Malai kuliah? Kuliah. Ambil apa lu? IT. Semua yang gue kenal pasti kuliahnya IT, kalau nggak gamers. hukum. Anak gamers IT. Anak gamers IT ya. Terjebak atau emang lu dari dulu pengen IT? Lucunya itu dulu gue anak art. Hah? As in art painting gitu, art. Yeah. Di SMP, SMA. Ya, and terus ada ambil IT juga. Jadi gue waktu udah mau lulus dari SMA, high school gue bingung apa mau coba art gak ya, apa gimana gitu. Tapi waktu itu kayak gara-gara nilai IT gue lebih bagus dikit dari gara high school doang. Jadi gue ujungnya ambil IT gitu. Lu mau ambilnya art yang traditional art gitu, yang ngelukis? Iya. Dan Dian kayak ujungnya waktu gua masuk ke kuliah mau apply buat IT, gua mikir lagi apa gua ambil interior designing ya, apa you know. The fuck bro. Gua lupa sih decision making gua waktu itu. Cuman ujungnya gua ambil IT. Ujung-ujungnya ambil IT. Iya. Akhirnya lulus gak? Ujung-ujungnya gue ke CS. Ujung-ujungnya ke CS. Iya. Oke, berarti lu kuliah sampai tahun 2017 sampai berarti lu 2017 itu lu masih kuliah di Malai. Iya. Ingat gak waktu gue Reka Academy? Itu gue masih kuliah sebenarnya. Dan ada turnamen di Fluid Village ya. WOG ya? WOG, iya. World of Gamers tahun 2017 kan? Gue main loh di situ. Yang ada turni by one-nya bukan sih? Kayaknya sih, tapi waktu itu gue masih belum Gue main kenal. di turninya, ketemu Kanaya di Bantai. Gue main by one-nya, masuk semifinal, terus gue mundur karena gue merasa kayak gue udah ngalahin GDT, buat apa gue ada di sini lagi? GDT. Oh my god, GDT. Gus Dwi. Gus Dwi udah jadi pilot, sekarang udah terbang mulu. Oh, itu lu masih kuliah? Masih kuliah. Nah, lu gimana ceritanya dari, kan ya lu tahu sendiri, linknya kan lu di Call of Duty, Battlefield segala macem. Sampai akhirnya lu ke CS, nyebrang itu gimana?
CS ya. Oke, awalnya itu CS sebenarnya tahun 2016 lah ya. Tahu gitu, 2016. Tahu doang. Iya. Waktu itu gue masih kayak main Dota 2 terus-terusan. And teman gue mau ngajakin main CS, ya udah gue bilang game apaan nih? Terus Kayak nembak-nembak itu seru juga. Habis itu gue turnamen dong, turnamen-turnamennya. di Malai. Turnamen Eropa gitu, ESL, you know, Oh. nonton NIP segala macam. Iya. Oh, nonton. Nonton doang, Nonton doang. Kayaknya seru nih. Dan karena gue orangnya emang apa ya, penasaran banget, pengen belajar, jadi gue coba grinding itu gamenya, belajar sendiri semuanya, nontonin. And dari tahun 2016 gue main terus. Introduction ke CS-nya nih, ke CS scene-nya. Oke, main terus, ujungnya gue end up di satu server community itu, server Singapura, dan ada orang Indonesianya. Nah, orang Indonya tuh ternyata anak 16 lama. Siapa? Nickname-nya Mo. Nggak tahu sih. Nggak kenal Gue lupa sih dia di mana. Amir, Terus? panggil Amir kan. Oh, oke. Iya. Pernah dengar. Terus Panggil Amir. And ya gue main terus sama dia. Ujung-ujungnya ini udah cerita lama banget sih. nggak apa-apa, Iya. justru. Ini gue main sama dia terus. Dikenalin ke anak-anak community 16 yang lain. Tapi waktu itu gue nggak tahu siapa aja. Gue nggak tahu ada komunitas CS 16 walaupun CS:GO itu sama sekali nggak tahu. Jadi strangers ke gue semua. Dia kenalan kayak ini anak NXL nih, anak apa? Gue kayak, hah? Apaan tuh? Apa itu NXL? Iya, gue nggak tahu kan. Jadi Bener-bener buta. gue bener nggak tahu. Iya, lu gedenya di Malaysia. Iya, jadi gue kayak, oke, ini all new to me gitu kan. Iya, ya gitu. And dikenalin ke Suhadi, Reka, salah satunya, dan anak Alex, tahu nggak Alex NXL? Alex NXL. Iya, aduh nicknya gue lupa deh apa. Nggak tahu gue kalau Alex NXL. Teammate-nya Bao dulu semuanya gitulah. Itu semuanya ya Bao juga dikenalin. Banyak banget ada satu dari Bang Amir itu. Iya. Oh. Terus jalan tuh akhirnya. Dikenalin gitu kan. Habis itu ada namanya, kita ada nama grup Licin namanya. Licin Gaming. Licin Gaming. Iya, itu kayak kan? komunitas gitu kan, komunitas anak-anak lama main bareng gitu lah. Ya ujungnya dari server Singapura itu lama-lama transisi gue main terus ke server ini. Waktu itu gue masih main di laptop sih. Pertama kali itu lu main di laptop? Iya, gue nggak pernah main game seumur hidup. Gue pertama kali ada PC personal sendiri itu tahun lalu. Seumur hidup gue nggak pernah punya ada PC, cuma laptop. Bentar. Hah? Jadi waktu lu GoPro di Reka waktu itu lu startnya di laptop? Iya. No hoax. Dustin sendiri. Di Akara pun lu nggak punya, ya di gaming house kan? Iya, di gaming house. Tapi waktu main di Akara, ya sebelum itu laptop. Lu main di laptop? Dustin udah pernah lihat laptop gue. Udah tahu mereka. Ages itu semua udah tahu. Masih ada nggak laptopnya? Wah, udah nggak bisa hidup lagi. Laptopnya udah lama banget. Oh iya lah, lu pakai buat tempur. Iya. Lu ikut Call of Duty, Battlefield segala macam itu mainnya di laptop. Iya. Tuh. Jadi laptopnya berapa FPS dapat? Lupa laptop sih. Laptop decent atau laptop yang lu paksa jadi laptop gaming? Maaf, gue matiin dulu HP. Santai. Nih, Mas Kro nih suka malu-malu nih. Ya, sorry bang. Oke, anyways. Benar. Berarti iya, makanya laptopnya laptop yang emang dalam tanda kutip gaming atau laptop yang lu paksa buat Laptop gaming. Laptop gaming. Iya. Tapi laptop gaming pada waktu itu juga ya masih oke lah. Masih oke lah ya. Oke, nggak segila-gila berarti sekarang. Berarti lu start itu jalur lu jadi pro player itu semua karena laptop lu itu? Karena laptop gue itu. Terus? Iya. Lu sampai rank apa dengan laptop itu? Dulu CS, ingat Max gak? ya? Hah? Max sekarang mah Global Elite. No, nggak ada alasan buat orang yang main pakai laptop, bangsat. Iya. Gue pakai PC aja mentok SMFC, gue nggak nembus. Gue pakai sampai Global Elite. Semua gara-gara niat sih. Semua gara-gara niat, bro, dan skill. Ya, rasa ingin belajar aja. Iya. Belajar aja. Berarti lu main di Licin terus sampai akhirnya ke Reka Academy ya? Itu pakai laptop semuanya? Masih laptop. Di acknowledge-nya akhirnya lu bisa masuk ke jalur tim e-sports itu gimana? Kan lu main-main terus nih, cuman main di community lah, Discord, ngobrol-ngobrol. Nggak tahu, kayaknya dulu nggak ada Discord deh, masih TeamSpeak kan? Udah ada Discord malah. Tapi 2016-an gue masih TeamSpeak sih. Kayaknya gue yang
ketinggalan. Masih kurang ya. Masih di user has joined your channel. Masih gitu-gitu kan. Belum tidung cuy. Belum tidung ya. Terus gimana? Dari Licin akhirnya tim pertama lu e-sports. Tim pertama ya. Tim pertama lu. Kalau officially sih Akara karena kontrak Officially kan. Akari. Tapi kalau misalnya tim pertama sih benar-benar tim pertama itu yang Reka Academy. Reka Academy. Waktu itu sama siapa aja sih? Gue lupa dah. Iya, waktu itu gue masih di Malaysia Gary, bukan kan. sih? Iya. Jadi tim gua itu dulu Jason Forsaken, Forsaken. Luvian Velocity, ingat gak? Velocity gue ingat. Iya, Velocity. Natsuba. CEO-nya Boom sekarang. CEO-nya Boom. Itu ex-teammate gua, guys. Satu lagi siapa ya? Kruger apa Krieger? Si Anthony? Enggak, Gilang. Oh, jadi gue anak ingatnya Kruger. dia anak mana ya? KGR. Dia ada Krieger itu anak PB kalau nggak salah. Gue namanya familiar sih. Namanya familiar. Anak C16 atau PB, gue lupa deh. Kayak 16. Gue inget banget turnya yang di Pluit itu. Gary main di tengah-tengah noyorin Jason. Kayak jago juga lu yang gitu-gitu kan. Gue inget banget sih. Itu turni loh, berarti itu LAN kan? Ngelan. Lu berarti datang ke Indonesia? Apa emang lu udah Itu pulang? kuliah gue belum kelar. Jadi gue udah liburan. Oh, lagi liburan lu pulang ke Indonesia buat ikut turni LAN. Iya, habis itu gue balik lagi. Terus lu balik lagi ke Malaysia? Iya. Sakit nih orang. Gue pingin banget ya karena gue udah penasaran banget dan gue nggak pernah ngerasain turni LAN gimana ya. Nah, terus gimana tuh turni? Itu turni LAN pertama lu dong berarti? Iya, dan gue canggung banget karena Indo gue masih nggak smooth banget. Dan pertama kali e-sports community itu benar-benar kayak aneh banget, kayak strange world gitu loh buat gue. Jadi kayak wow, oke. Gemeter dong? Iya. Gemeter nggak lo waktu main? Gemeter dikit lah. Iya, Beda adalah lah ya. beda. Masih Gua biasa- onliner lah ya. Iya, gue main di rumah doang biasanya pakai laptop, tiba-tiba pakai PC sebelah orang gitu. Diteriak-teriakin Gary. Iya, dia duduk sebelah gue tuh gede banget badannya. Iya, badannya gede banget, makan tempat tuh Iya, orang. makan tempat banget. But, good experience lah. Seru banget. Terus akhirnya dari Reka Academy lanjutnya kemana? Dari Reka Academy gue ke Fortius. Lu benar, sebelum Reka Academy, sorry. Lu bisa ke Reka Academy itu gimana ceritanya? Siapa yang ngajak lu? Rekanya sendiri. Oh, Koso Hadinya langsung. Iya. Oh, gara-gara lu main di Licin itu. Iya. Akhirnya udah main aja nih, ada turni ikut aja. Iya. Jadi kayak ngajakin mau bikin second team mereka gitu. Terus habis itu Fortius. Jadi sebelum ke Fortius itu sebenarnya gue diajak ke Reka. Reka Tim intinya. utama, iya. Itu pun gue masih main laptop kan. Diajakin tim inti. Habis itu gue juga diajakin ke Fortius sama Dustin Blaze King. Lu kenal Blaze King-nya gimana? Wah, itu sebelum mereka lagi itu. Sebelum mereka. Jadi gue kenal Blaze King itu gue udah masuk community Licin Gaming ini. Dan ada turnamen amatur waktu itu, amateur turnamen di Indo online. Dan gue sama anak-anak 16 mau coba join. Itu turnamen pertama online gue lah. Coba-coba aja, fun-fun gitu. Dan main-main. Tim gue sampai final. Timnya si Dustin masuk final juga. Maximus 5 Maximus itu. 5. Iya, benar. Nah, tim gue main, ya anak 16 mainnya tahu nembak doang. Lempar smoke yang default. Jadi ketemu tim Dustin, tiba-tiba gaming banget. Itu masih smoke yang gue gak tahu sama sekali semuanya. Si Dustin udah mainnya gaming. Iya. Di mata kita sih waktu itu, tim gue sama 16 tuh kayak, ini apaan nih? Ini smoke apa? Weh, kemana nih orang? Ya, bingung gitu kan. Terus? Ya kalah, kayak dibantai deh kalau gak salah sama timnya Dustin gitu. Terus? Ya habis itu waktu itu fun juga lah, ada ngechat juga, ngobrol-ngobrol. Ujungnya kita ngajakin dia ke Licin Community. Nah, di sana main bareng, ngobrol bareng, pernah setim di mix-mixan. Ya. Dari sana gue sama Blessing ketemu. Oh, itu. The start of our friendship di sana. The start of your friendship ya. Yeah. Oh gitu tuh. Karena From one community. mungkin anak-anak CS anak-anak Valorant nggak tahu ya. Ini dulu waktu di Akara sih jaga site bareng. Wah gila mainnya emang homebrangnya. Gue bilang nih kalau udah jaga site sih susah dah lu tembusnya. Oke, terus dari Reka Academy baru tuh lu ke Fortius. Iya. Kenapa akhirnya ke Fortius bukan ke Reka? Karena mau main sama teman. Karena ada Dustin di situ. Iya. Sama Terry ya. Ada Terry, ada Screen, Pras. Oh iya ada Pras. Iya. Sama siapa lagi satu lagi? Kan Bao.
Oh, Bau pernah ya di Fortius Bau ya? ada Gua agak lupa sih. awal ya. Terus dari situ? Dari Kayaknya lu nggak lama ya di Fortius. enggak, gua sebulan mau 2 bulan. Karena waktu itu nggak promising lah jatuhnya. Ya intinya by detail lah di sana. Intinya nggak promising. No future lah ya. Iya. Dan waktu itu sebelum gue balik itu Dustin udah keluar dari Fortius ke Mercenaries Akara. Mercenaries soon to be Akara. Iya, Mercenaries soon to be Akara. And waktu Dustin udah leave, gue lihat kayak, mana nih ya? Kayak, ya nggak bisa aja gitu. Nah akhirnya gue memutuskan to leave tim, langsung pulang ke Pekanbaru. Oh itu tadinya lu di Jakarta? Di Jakarta gue. Di GH-nya Fortius? Di rumahnya Terry malah. Loh di sini dong? Iya, waktu itu gue di rumah Terry. Anjir, Gue tinggal di rumah Terry, iya. Oh alah. Waktu itu gue tinggal di rumah Terry. Terus akhirnya lu balik ke Riau karena Fortius ya nggak jalan lah ya. Iya, dan parents gue waktu itu pun gue mau convince parents gue untuk main di Fortius pun susah. Dan ujungnya sebulan doang, bayangin di mata mereka gimana kan. Iya, malah habisin duit ke Jakarta sebulan main game, nggak ada apa-apa. Jadi negative thinking ya. Iya, balik ke Riau, itu ya gue nggak tahu mau ngapain, jujur kayak. Itu lu udah nggak, dalam hati lu udah nggak mau niat lanjutin kiprah lu. Sebenarnya kan sih. itu udah jalur lu kan udah lumayan kebuka tuh, udah mulai masuk Fortius, udah mulai masuk tim yang dalam tanda kutip proper lah. Iya, tapi ujung-ujungnya gue kayak bingung, kayak gue nggak ada kontak gitu. Kalau misalnya mau ajak balik ke Reka, gue kayak malas banget. Gitu maksudnya kayak ada soal gak ada Reka gitu-gitu kan gue malas kan. Dan ya waktu itu ngecil aja di rumah gitu kayak ya udahlah. Udah ada jalan apa ya udah. Udah siap pasrah dengan karir e-sports lu. Terus akhirnya sampai itu gue besoknya setelah landing si Dasen telepon gue lah. Bener-bener setelah landing dia telepon gue langsung. Dia manggil gue Chiang, itu nama panggilan lah, Chinese name gitu kan. Chiang, lu mau masuk Akara nggak? Oke, hah? Oke, what? Kayak bingung banget kan. Kenapa emangnya ada slot rata? Waktu itu gue lupa deh siapa yang keluar gitu. Siapa yang keluar? Waktu itu masalah Butong deh. Butong keluar, iya. Oh. Oh iya. Butong kalau nggak salah ya. Bener. Kalau nggak salah Butong keluar. And ya gue bilang, oh interesting juga deh. Gue bisa coba main gitu kan. Terus? Tapi gue nggak yakin bisa balik atau enggak. Karena gue bener-bener habis convince parents gue. Lu balik sini nggak ada apa-apa. Langsung balik lagi. Kayak gimana caranya gitu. Dan itu, tapi gue bener-bener interested. Jadi gue bilang ke Dustin, kasih gue seminggu ngobrol sama parents gue gitu, banyak gue. Nah, di sana tuh negosiasi paling terpenting dalam hidup gue tuh. Minggu itu. Argumen apa semuanya paling terpenting tuh. Itu udah kayak negosiasi Ibrahimovic mau pindah ke ini ya, pindah ke PSG ya. Iya kayak iya. Gila banget. Ya intinya kita dealnya itu, gue bilang sama mereka, dalam waktu 6 bulan, kalau misalnya gue ada achieve apa-apa, sukses apa gimana gitu, di mata mereka ya udah, gue balik ke Pekanbaru, ngelakuin apa yang mereka mau. Maksudnya mau kirim gue ke China kayak belajar bisnis, mau apapun lah itu, anything. Anjir. Itu udah deal-dealannya? Iya, all or nothing udah, kayak benar. Waktu misalkan, gue penasaran, waktu lu pulang dari Fortius tanpa tangan hampa, bonyok lu ngeresponnya gimana? Karena gue jarang ketemu orang yang bisa dibilang bikin decision setelah ditentang orang tuanya dan fail. Dan lu pengen lagi. Jarang nih ada yang kasusnya kayak lu. Dan jarang yang dikasih kesempatan 2 kali. Ya mereka supportive sih sebenarnya. Tapi awalnya kayak, ya pasti dibilang nih, ya kan udah dibilang susah. Ya kan. You know. Stuff like that. Ya dibilang gitu. Ya gue lupa sih gimana cara ngeyakinin mereka. Cuma kayak waktu itu gue bener-bener yakin banget deh. Gue bener-bener positif 100% gue bakal berhasil. Mata lu bersinar-sinar ya. Kayaknya ya udah kayak bener-bener menggebu-gebu gitu ya. Kalau ini mah kebakar matanya. Kayak gue bener-bener positif banget 100% gue bakal sukses. Gue bakal bisa. Karena niat gue bener-bener kayak gila banget. Mau grinding gitu-gituan. Ya
of course parents gue tuh supportive banget, my whole family gitu. Ya. Siblings gue semua supportive dan Akhirnya dapatlah satu kesempatan lagi. Iya, dengan dealnya itu. Dengan dealnya itu. 6 bulan doang. 6 bulan lu dikasih waktu 6 bulan untuk achieve sesuatu. Kalau enggak, lu bakal pulang dan ya. No more esports, No nggak more ada esports. namanya Crow, nggak ada namanya, nggak ada. No more, itu udah dealnya no more esports. Lu bakal Iya. keluar the whole scene. Iya. Terus akhirnya balik lagi ke Jakarta dong. Balik lagi Jakarta. Selang berapa lama setelah lu landing dan ditelepon Dustin itu? Gue landing, besok ke telepon Dustin seminggu. Setelah seminggu itu langsung Jakarta lagi. Buset. Langsung gas. Karena waktu itu ada turnamen. Turnamen apa ya, lupa. Setelah gua landing Jakarta, seminggu lagi itu ada turnamen lagi. Binus. Bingo. Kayak bingo deh. Iya, Bingo kayaknya. Iya, bingo kayak. Binus di Nah. International Iya, Campus ya. bingo itu, turnamen bingo. Terus? Dan itu gua baru masuk di Lakara. Dan dalam waktu seminggu itu ada turnamen langsung. Gue nggak kenal orangnya, nggak pernah latihan. Lu berarti cuma kenal Dustin di tim itu? Iya. Rama gitu-gitu lu? Rama, Pras? nggak Pras ada nggak ada. Rama, Ages, Sama Valdrin. Itu Iya, lu Randy. belum kenal sama sekali? Enggak. Gue nggak tahu. Jadi purely itu gue orangnya sama sekali nggak tahu CS scene. Sama sekali nggak tahu NXL 16 siapapun lah, Exchange 16 itu gue sama sekali nggak tahu. Terus lu tahu-tahu disuruh datang lagi main sama orang-orang yang lu gak kenal tanpa preparation dong berarti. Iya, cuma seminggu doang, 5-6 hari lah, 5-6 hari. Itu udah bootcamp. Langsung bootcamp itu. Langsung Gue bootcamp. nyampe langsung ke rumahnya Bang Afi. Menang gak sih lu di bingo? Menang. Berarti itu udah boleh juga nih. Iya, langsung kayak vibe-nya tuh kayak gak tau di Akar tuh bener langsung klop, entah kenapa gitu. Kayak ada orang yang mungkin awkward atau nggak cocok kayak gitu. Tapi entah kenapa waktu itu kayak kita semua main bareng, ya makan bareng apa semua kan kayak klop aja gitu kayak. Emang keluarga ya. Kalau Yeah. misalkan ketemu personel keluarga ya nggak ada butuh chemistry-chemistry langsung klop aja. Langsung klop, iya. Itu kayak Akara, man. Akara coy itu brotherhood ya berarti udah bukan Brother. tim ya. Assassin's Creed itu. Assassin's Creed Brotherhood ya. Iya. Terus It's fun. abis itu dari Akara lu main lu berapa lama sih di Akara? Ini kalau mau nyamil ya. Kita by the way, doa kita terkabulkan. Kita dapat placement dari Kiss Tempe. Sebenarnya harusnya nggak kayak Crunchy. gitu sih Oh, ngomongnya. It's crunchy. Padahal mereka tuh di briefnya soft selling ya, no hard selling. Tapi sebagai rasa terima kasih saya, buka aja. Lu mau nih, lu kalau doyan pedas, ada yang spicy. Ini yang barbecue. Ini kalau mau yang Boleh suka coba barbecue. rasa-rasa, ini barbecue imba sih. Imba. Dan kalau di briefnya parah banget. Nggak, nih snack bukan zero calorie sih, rendah kalori. Rendah kalori. Jadi ini tempe bro. Oh, ini tempe. Ini tempe, lu makan Oh, iya. rasanya nggak kayak tempe. Gue yakin lu bakal suka. Jadi buat teman-teman gamers daripada nyamilnya yang aneh-aneh, yang kalorinya banyak, mendingan cobain ini. Oh my god. Good kan? Good Enak, shit. enak juga. Parah kan? Enak kok. Cobain yang keju, Cok. Yang keju, gue sih sukanya yang keju. Yang ini juga enak sih. Good shit, bro. Ini buat Good thing. teman-teman. Cheat day hari ini gua. Nah, ini bukan cheat day, orang sehat tuh. Sehat sih. Healthy snacks. Oh ya. Jadi teman-teman buat yang pengen nyobain nih Kiss Tempe, ada di Tokopedia dan juga Shopee. Harganya terjangkau, sehat ya. Buat yang suka nyemil tuh jam 2 pagi daripada lu beli makanan yang enggak. Ini enak. Benar. Apa? Sambil nyemil lah. Gimana? Nggak bilang sehat. Lu di Akara nggak? Akara berapa lama ya? Lu berapa tahun sih di Akara? Lumayan ya? 1 tahun ya? Setahun. Terus gimana? Akara tapi kan pada waktu itu ya yang gue inget sebagai caster. Oke lah, lu juara 1 di turnamen-turnamen yang dalam tanda kutip kecil. Benar. Tapi di turnamen besar selalu posisi 2, posisi 3. Posisi 1 ya Reka. NXL udah enggak sih waktu itu seingat gue. Reka Iya. sama apa? Saingannya dulu Mereka ya. boom. Boom. Ya, Nah. mereka boom. Gimana tuh waktu itu pikiran kalian? Dulu sih banyak banget turnamen 2017 ya. Oh banyak Banyak banget. banget, Jas. Lu ngomong turnamen sampai lu nggak bisa istirahat kayaknya sampai Iya. sekarang kayak Valorant gak sih? Iya, Lu persis.
setiap minggu ada turnamen Fish Online Cup lah, ada turnamen ini, ROG, turnamen itu. Udah kayak nge-scrim lu tau gak? Kayak nggak ada. Penuh banget. Oh, iya. Ada qualifier ini, Zoe, qualifier itu, bla 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 bla. Terus gimana waktu itu? Akara yang gue inget sebenarnya yang bingo juara doang itu. Abis itu banyak banget turnamen setelah itu. Dari bingo tuh positif kan resultnya. Abis itu turnamen setelah yang bingo itu positif, cuma makin lama makin turun tuh. Oh, performa grafiknya turun ya. Walaupun kita latihan terus. Terus? Tapi dengan result yang nggak buruk banget gitu. Kayak ya itu yang gue bilang, lu posisi 2, posisi 3, posisi 3, posisi 4, nggak pernah yang kayak exit first di turnamen, tau nggak sih? Kayak penantang banget buat ngegeser posisinya Reka pada waktu itu. Reka tapi nggak bisa gitu. Tapi nggak bisa. Nggak nyampe gitu. Susah banget rasanya lu ngegeser mereka waktu itu. And to the point sih jatuhnya sebulan atau intinya sebelum ROG deh. Turnamen penentuan gitu yang buat Akara. Jadi waktu itu sebelum itu udah ada kayak management decision. Kemungkinan ada bubar. Bukan masalah internal konflik atau gimana. Memang mau bubar aja. Kayak nggak diteruskan gitu. And result dari ROG ini penentuan ya. Sekali lagi ada penentuan ya. Iya. Di hidup lu itu. Iya. Dan waktu itu personally sih gue ngomong sama Dustin, ya kita berdua ngobrol gitu lah. Ini kayaknya bakal turnamen terakhir deh. Kalau misalnya kita nggak juara nggak apa, pensi. Itu yang kemarin Dustin cerita di podcast bukan sih, katanya yang di kolam renang itu? Iya. Lu sebelum itu juga ngobrol, cuma itu kolam renang. Pensi. Iya. Kalau ROG kalah. Iya. Dustin juga ngomong gitu kan? Iya. Dia juga mau pensi kalau nggak salah. Dia sendiri juga, ya. Iya. Karena sesusah itu ya dulu ngegeser posisinya. Susah. Dan apa ya, prize pool turnamen walaupun banyak, cuman nggak gimana banget, gede banget kan. Jadi ya banyak sih faktor-faktor eksternal gitu-gituan. Kalau yang Dustin ngomong di kolam renang itu, kayak waktu itu udah di ROG ya. Tapi kita ada obrolan ini sebelum ROG sendiri. Oh, itu sendiri. grand final ya? Oh. Kita ada obrolan ini sebelum ROG sendiri. Ke akaranya kayak nggak ada result nih, tim bakal dismissed. Udah sebuntu itu ya berarti. Terus? Ya dari omongan itu kita grinding lumayan gila-gilaan. Dan sampai turnamen akhirnya ada kayak obrolan kayak ini do or die moment buat turnamen ini nih, buat kita. Point of no return. Iya, point of no return. Iya, exactly. Kayak kita kayak, oh guys, keluarin semua tenaga lu apa, ya semuanya lah, all in gitu. Buat turnamen ini. Anjir. So, merinding gue. Ya coba deh. Itu bisa dibilang fairy tale story sih, at least buat gue lah. Kayak karena itu kayak kita benar-benar underdog, underperform terus. Iya, lu masuk ke turnamen itu setelah beberapa hasil yang nggak bagus. Declining terus, turun terus. Waktu itu ya Reka clear favorite untuk jadi juara. Iya, 100%. 100%. Di mata orang kayaknya semua orang Reka yang juara. Semua bakal juara. Jadi ya pertandingan matches to matches kayak kita mulai menang di qualifier, masuk ke finals ROG. Kita udah senang tuh. Bisa masuk ke LAN, senang. Nah, waktu nyampe di hotel lah itu kita baru mulai kayak, waduh, kicep. Iya, kayak kena mental. Iya, kayak mana ya? Tapi semua tetap barengan sih, maksudnya ke kolam renang kayak Dustin itu, kita semua activity barengan segala macam. Intinya kita semua lakuin hal ini buat ROG ini barengan semua dah. Tim spiritnya benar-benar tinggi banget. Wih. Moralnya kalau di PES naik ya. Wah, naik. Through the roof. Through the roof. Gila banget. And kita kalahin siapa ya di semifinal ya? Ngalahin Boom. Dede. Boom kalah sama Reka ya? Iya, kita kalahin DDS. Ngalahin DDS, ingat gua. Ada Adrian, ada Kevin, Bolang. Iya. Fuirix ya? Fuirix.
Felix jago sih waktu itu. lumayan tajam ya. Terus satu lagi siapa? Steven ya? Steven Steven SCS. Setahu gue udah nggak di situ udah nggak dia. sana. Lupa gue. deh Oh, gua. Vostok. Yes, Vostok. Oke. Itu lu kalahin di semifinal. Dengan skor best of 3 to 2-1. 2-1 seingat gue. Terus Udah lumayan sengit kan. Ya udah sengit. kita review demo lah, kalah gimana segala macam. And kita nonton demo mereka juga. Dan malam sebelum tanding lawan mereka itu yang gue berenang sama Dustin dan kawan-kawan yang lain. Dan waktu itu gue juga udah pernah sama Dustin. Ini kita kayak benar-benar duo die. Tin kayak Anjir udah kayak anime ya. oh kayak love story kayaknya. Hah? Bromance ya ini Bromance banget sih. Kayak lu kalau berenang malam-malam. Iya, malam-malam. Ngobrolnya kayak about life gitu. Kayak bukan e-sports banget The ya. Fault in Our Stars di anjir versi e-sports. Wah, AUG. Terus akhirnya itu H-1 sebelum setelah main kan, berarti malamnya, besok paginya lu main itu ngobrol sama Dustin. Iya. Wow. Malam sebelum final. Terus akhirnya lu main ketemu Reka di Grand Final, the King of CS:GO Indonesia pada masanya. Ya intinya di briefing room kita semua kayak barengan gitu, grouping. And no pressure on us. Kita underdognya. And ini kemungkinan turnamen terakhir kita, so give our best shot gitu. Terus map 1 yang menang, gue lupa sih turnamen itu. Map 1 lu inget gak siapa yang menang? Reka kalahin kita di Iya. Cobblestone. Cobblestone Yang mati ya? lampu itu loh. Oh iya, Cobblestone anjing. Masih ada Cobblestone ya waktu itu ya, lupa gue. Yang agak sempat nyabun. Iya, karena dia sakit perut. Iya. Udah sakit lama sih itu. Itu Cobblestone, iya itu agak sabun parah sih. Terus map 2, gue inget banget itu Cash. Iya. Rama nyala. Rama mulai menyala dan hampir kalah sih Hampir sebenarnya. kalah karena ada Ada- momen yang next win Diggle, jedar. Ya, semuanya yang di Akara atau yang nonton mungkin ingat. Perlu gue jelasin lagi kah? Diluasin dong. Oh, itu perlu ya. Biar pada ingat. Skor sih gue lupa ya. 11-7. Kita ketinggalan 4 angka dari mereka. Dan waktu itu kita merekanya Iko. Kita gun round. Yes. Dan kalau yang kalian tahu di dunia FPS harusnya nggak kalah dong gun round on Iya. Eco round gitu. Kita ada advantage. Tapi ujung-ujungnya tuh 2v1. Untuk pemain CS di map cash itu namanya Squeaky Door di A side. Yes. Squeaky Door di A side. Next win kejebak di Squeaky Door. Iya, udah nggak bisa kemana-mana dia. Pasti nggak bisa ngebunuh. Nah, cuman punya Diggle lagi. Punya Deagle. Dan kita tinggal tunggu dia keluar dari pintu dan finish dia. Gitu doang. And waktu itu satu orang dari divisi siapa ya? Satu lagi ya? Gue lupa sih. Gue lupa deh. Yang penting bukan Dustin. Antara Rama atau nggak gue Ages kalau nggak salah. Gue lupa deh. Ya itu. Tinggal nunggu dia keluar. Tapi si Valdrennya malah nyamperin masuk ke pintu. Iya. Dibuka pintunya. Next one tinggal mantek. Udah. Valdrennya mati. Dia ngepick. Iya. Jedor. Mati. Divisor mati. Kita kalah Eco round. Kita yang Eco. Iya, itu udah kalau nggak salah waktu itu gue hitung-hitungannya, wah berarti ini harusnya Reka match point ini. Enggak, Udah- masih belum match Udah point. bakal Bakal match point, iya. bakal match point harusnya. Kalau nggak salah skornya dari 12 atau 13 gitu. Iya, secara matematika harusnya ini kemungkinan Reka bakal menang makin gede. Gede banget Karena sih. lu kena Eco di CS tuh menyakitkan sekali, bro. Lu bisa ada double Eco kalau di Iya. CS. Dan waktu itu ya Apa yang terjadi di tim waktu itu dengan Dustin sebuah ngamuk. Oh ya? Dustin ngamuk. Dia kan duduk sebelah gua kan. Dia langsung banting meja. Gebrak meja. Gue juga sebenarnya ngamuk, cuman gua orangnya bukan apa ya? Nggak kayak banting gitu-gituan. Waktu itu ya, kayak gitu. And ya diem aja komsnya. Udah. Kita kan kalah tuh dari Ikoran kan. Dan waktu Ikoran tuh nggak ada ngomongan sama sekali. Cuman kayak ente dah. Gitu doang. Abis itu nggak ada koms. Udah main default. 1A, 1B. Udah, gitu ya komsnya. Kita kan di CT kan, defend kan. iya. Nge-defend kayak gitu dong. Satu masuk, satu Aduh, gitu bad doang. vibes lah. Bad vibes banget. Dan next round nih penentuan comms, penentuan di pos tactical. Yang nge-call tuh si Valdrian, IGL kita yang ngelakuin kesalahan. Nah, langsung call. Intinya dia bilang, guys, sorry, itu round tadi itu kesalahan gua. Bla 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 bla.
Gue minta maaf. Sekali lagi itu salah gue. Ini kita masih bisa comeback. Kita masih bisa menangin map ini dan map selanjutnya. Kita menangin round by round. Kayak gitu-gituan. You know, udah kayak speech Captain America, man. Wih, gila. Udah kayak bener-bener kayak Anjir, merinding gua. Udah kayak I can do this all day. Iya. Iya. And dari Udah tuh moral langsung boost. ya si Dustin udah mulai kalem apa segala macam, udah mulai fokus. Dan di tag yang di round yang dia call tag itu, kita udah gun round. Dan kita menang round itu. Nah, dari sana kalau nggak salah kita menang 1 round, kita kalah 1 round, kita menang lagi. Nah, dari sana kita langsung menang win streak roundnya. Kunci ya. Comeback langsung. Ingat gue itu kunci. Dan komsa tuh round by round tuh semangat banget, benar-benar gila banget. Dan of course individual tiba-tiba kayak Iya, langsung semua nyala iya, semua nyala nih. Kenapa ini? Rama tuh gue inget banget terus flick-flick Iya. AWP-nya. di A-side tuh gila-gila banget. Iya, cuy. Round terakhir pun gue inget banget dia flick ke quad gitu Iya, belakangnya. kuat. Bedar. Itu Rama, wah, AWP-nya lagi wangi banget Iya, hari itu. menyala John. Iya, itu Sukamoto yang jarak dekat ya, yang Iya, kita tahu iya, ya. iya. Kalau dulu nih Sukamoto, wah gila itu AWP rasa shotgun, bos. Iya, iya. Habis Gila. itu udah tuh menang akhirnya map kedua. Menang Map cash. ketiga Inferno. Inferno. Nah, Gue yakin sebenarnya waktu Inferno itu dalam hati gue yakin Akara yang menang sih. itu kita juga yakin. Jadi kita setelah menang cash, Hmm. kita tuh di briefing room kayak semangat banget. Kayak benar-benar kayak bukan kayak kena pressure malah kayak ini Lebih map ini map lepas gitu iya, ya. kita ini map kita, coy. Kita bisa menang ini. Karena gue bingung banget, hah? Inferno map 3-nya nggak salah nih, nggak di-ban sama mereka Iya, kan. Ini map terbaiknya Akara dan secara statistik pada waktu itu mereka nggak bagus-bagus banget di Inferno. Iya. Dan waktu itu ya kalau misalnya di roll as a role kayak entry gitu kan ya lumayan bertanggung jawab buat tim kan, dan Iya. kita mulai attacking dulu gitu. Teror dulu Teror dulu gitu kan. Gua sama Ages tuh pede banget. Tak kenapa kayak Udah gue bakal menangin nih, kita di Banana tuh gue udah yakin gue sama Ages tuh pasti menang. udah pasti menang duel Iya, apapun kita yang kita gua- pede banget waktu itu. Setelah cash itu kayak ya kita play our own game, kita pasti menang map ini, kita juarain ROG. Langsung semua toss kayak Wih, bener kayak gila. semangatnya Anjir, gila banget. Ini ceritanya Crow tuh kayak anime banget. But it's true story. You can bisa tanya siapapun di Akara itu kayak di briefing room tuh kayak tim moral tuh bener-bener gila banget. Terus akhirnya Ya, menang. put on handset, main round by round, tiba-tiba kayak semua individual bener-bener step up banget. Ya gila banget sih. Vibes-nya ya. gue Dalan lagi kan. Gue juga dari tadi lu cerita tuh kayak anjing merinding gue. Gue yang nge-cast pertandingan aja kagak tahu nih yang hal-hal kayak gini kan. Iya, behind the scene ya. Behind the scene-nya. Terus akhirnya lu menang map ketiga. Gue ingat Map banget tiga. tuh loncat-loncat tuh semuanya. Wah gila sih. Itu timnya si Kevin udah kayak "Wah." Last round kan gue yang entry. Gue malah Wah, ingat iya. banget. Last round gue entry, gue buka bisatnya. Om Wawa bilang. Udah 5 versus 3 dong. Heeh. Akhirnya 4 versus 3. Gue mati. Gue tinggal nonton nih. Gue udah kayak gini nih, nonton depan monitor. Gue kayak belum masuk, realization-nya belum masuk ke otak gue. Ini gue masih belum tahu kalau gue bakal menang ROG gitu. Gue masih nonton. Tau-taunya bunuh semua 3 langsung jebret. Gue kayak langsung lepas headset, kacamata gue jatuh langsung kayak Euforia langsung. iya, Bang Novi kan coach gue kan dari belakang duduk udah kayak gini-gini nih. Berdiri langsung teriak semua. Euforia kicks in. Iya, tuh. Jerit. Bisa dibilang one of the best atau enggak the best moment di sport gue. Karena bukan masalah juara turnamen doang bareng sama teman gitu. Dan story yang lu bawa juga, lu udah mau bubar. Iya, karena dari series- nothing gitu, maksudnya kayak dari nothing, series of unfortunate events, lu juga harus membuktikan ke keluarga lu juga. Dan lu tahu-tahu juara ROG. Iya. Euforia di situ. Iya. Nggak jadi bubar dong waktu itu. Jadi nggak jadi kan? Langsung gas terus. Langsung gas terus. Langsung juara lagi. Juara lagi kan? Juara lagi. Tapi akhirnya bubar juga. Iya, karena Bang Afi ada mau ke arah politics, Oh. kerja lain. So, akhirnya in the end, akhirnya Akara bubar karena bukan sebenarnya nggak mau main bareng lagi. bukan, gak ada internal. Gak ada internal sama Tapi sekali. karena ya emang kayaknya udah mau switch fokus Iya. Bang Afinya. Hmm. Akhirnya dilepas lah Akara. Yes. Satu lagi dong. Enak nih. Enak dong. Makanya gini dong. Enak tau gue dapet placement Kiss Tempe. Kenapa? Satu, kita bisa sambil nyamil. Dua, mereka nggak aneh-aneh mintanya. Gue tanya kan, kalian mau ada adlibs atau apa nggak? Nggak ada, udah kalian nyamil aja Kiss Tempe. Wah,
sering-sering dah yang kayak gini. Gue bilang nggak usah Win-win ada situation. adlibs. Gue bilang mau naruh logo nggak di monitor kita, nggak usah, taruh aja di situ makan. Oh ya udah, terima kasih Kis Tempe. Truly Terus, the best ya. enak kan? Sabi ya. Enak. Bakal gue beli nih. Crozera approve. Itu bakal gue crop terus gue jadiin stiker nanti. Terus abis itu akhirnya Akara bubar secara baik-baik. Iya, baik. Lu masuk XCN. Yes. Bareng sama Dustin dari XCN berubah menjadi tim terbaik di Indonesia pada waktu itu. Yang terkuat 2018. 2018 ya. Terkuat banget. Tapi masuk ESPL bubar lagi itu tim. What happened? Bubarnya nih, langsung ke bubarnya nih. Karena ya gua kasih tahu aja dah, XCN 1.6 kuat banget. Legend 1.6 tuh XCN. CS:GO tahu-tahu ngambil pemain-pemain yang menurut gua anjir nih susunannya sih imba banget. Langsung Reka kalah. NXL emang udah lama kalah. Boom nggak bisa ngapa-ngapain. Aerowolf nggak bisa ngapa-ngapain. XCN ngerajain lah scene CS:GO. ESPL tahu-tahu muncul. Terus gua ngobrol, ditanya siapa yang bakal menang ESPL? Ya XCN lah, lu lihat aja timnya kayak gitu nggak bakal kalah. Tahu-tahu bubar masuk ESPL. Kalau bubar sih ada faktor internal sama ada di mana Ibra ya. Tejas Redways pemain dari India waktu itu, IGL kita juga keluar setelah sekian lama gitu di XCN. Keluar kan balik ke India. Nah dia bermain untuk tim India. Nah waktu itu kita harus min 1. Nah waktu itu kita udah di SPL juga. Dan kita nyari pemain tuh susah waktu itu mau nyari siapa gitu, bingung. Apalagi yang ninggalin posnya tuh pos IGL kan. Iya. Nah waktu itu kita main sama, sempat ada 2 stand in. Inzane. Oh Inzane. Inzane sama Voltres. Voltres tuh gua orang Surabaya. Oh Voltres ini. Power Ranger dulu. Power Ranger. Iya. Ah. Sama stand in gitu, main bareng. Dan resultnya ya not so good. Nggak sebagus dulu. Iya. Terus Dustin tuh benar-benar awal IGL tuh di sana. Oh itu udah mulai jadi IGL. Iya, benar-benar awal mencoba IGL. Ya nama juga IGL perdana ya pasti susah, nggak mungkin kita expect dia perform gitu. Pasti susah. Dan setelah turnamen apa ya? Zoe kalau nggak salah kita bubar. Iya. Kalau nggak salah Zoe Shanghai. Iya kalau nggak salah. Itu yang terakhir ya. Yang bareng-bareng kan. Iya. Terus akhirnya lu bubar. Iya. Terus kembalilah akhirnya ke Reka. Ke Reka. Akhirnya balik lagi ke Reka ya. Dimulai dari Reka, berakhir di Reka. Lucunya itu waktu di Akara setelah ROG menang juara ROG, gue di over Reka. Oh. Gue sempat di over Reka. Terus? Untuk replace Nextwin. Dia mau jadi coach kan. Jadi gue masuk. Nomor itu setelah gue juara Akara, gue reject lagi. Gue bilang masih mau main sama anak-anak lu ini. Iya. Dan ada turnamen lagi di Akara yang kita juara qualifier ke Korea. Kita juara lagi. Ya kalau nggak salah. Iya, kita kalah Reka lagi kan. Dan kita juarain turnamen itu, gue di offer lagi ke Reka. Gue reject lagi. Karena gue pengen main sama temen. Ya gitu. Sampai akhirnya offeran yang ketiga datang setelah XCN bubar. Yes. Dan akhirnya lu terima. Akhirnya sebenarnya gue udah reject lagi. Oh lu reject lagi sebenarnya? Gue ada lebih tepatnya gue bilang enggak dulu deh. Kayak enggak deh. Gue waktu itu mau pindah tim sama Dustin barengan. Waktu XCN bubar. Gue sama Dustin mau nyari tim. And pilihan waktu itu ada RRQ, Reka, Boom gue lupa deh kalau Boom ya. Kayak nggak ada deh. Terus? RRQ atau Boom. RRQ atau Reka. Nah, itu Reka offer gue bilang enggak. Gue mau 2 slot. Terus? Gue mau Dustin masuk. Habis dia bilang 1 slot, ya udah. Dia bilang 1 slot doang, ya udah. Gue bilang enggak. Terus? Thank you for the offer. Habis itu Nextwin offer RRQ kan. Jadi gue kayak ada 2 slot gak? Kalau ada 2 slot gue sama Blaze masuk nih. Gitu. Terus? Ya, Politik.
ujung-ujungnya gue masuk Reka, gue tanda tangan. Siangnya gue tanda tangan, malamnya ada kabar dari RRQ. Ada 2 slot. Ada 2 slot. So in one way, gue kayak, aduh, shit gitu. Andai lu lebih sabar dikit ya. Iya, sama Dustin kan. Waktu itu gue ada chat panjang sama Dustin gitu. Dia nggak balas. Gue kayak kesel gitu. Cuman it's like not bad blood gitu lah, kayak kesel-kesel aja gitu. Sempet kesel dikit lah ya. Gue juga kayak, ya udahlah mau gimana gitu kan. Gue nggak regret gimana banget. Cuman gue dapet pengalaman sama Agil sama Agung gitu. Satu sisi. Gue coba ya gitu. Oh gitu. Ini ceritanya toh. Iya gitu. Lucu ya ini. Iya. Akhirnya lu main di Reka sama Albert pindah ke RRQ ya. Di ESPL sama Kaco ya berarti ya? Gue main sama Kaco, Ior, Agil, Agung. Jadi ESPL lu peringkat 2 ya? 2. Hampir peringkat pertama kan? Karena kalah sama RRQ di final. Kalah. Bukannya TP ya? Karena seri sama The Prime kan? Lu sempat seri sama The Prime kalau Oh enggak, itu gue belum main. Oh itu lu belum main? Oh iya. Lupa sih gue. Fuck ESPL lah, udah lupa gue. Kita seri sama Boom. Seri sama Boom. Kalah RRQ di Final. pertandingan terakhir ya? Iya, dan itu penentuan. Dan lucunya, di match penentuan itu, bener-bener round terakhir match itu gue 1v1 sama Dustin. Iya, itu gue inget lucu sih. banget. Gue kalah. Oke, oh shit man. Waktu itu gue gak sadar sih. Itu kayak Naruto versus Sasuke cuy dulu. Iya, gue Sasuke-nya jadinya. Iya. Ya, itu gue agak sadar sih gue sama Dustin gitu kan. Setelah match, post match gitu, kayak kalah ya. Ya kalah lah, orang kalah reaksi. Habis itu gue baru sadar, anjir, last match gue sama Dustin gitu, last roundnya. Kayak gitu. Lawan itu, lu tuh pertemuan lu antara Dustin sama lawan Dustin itu kayak pertemuan Rama lawan Pras waktu itu. Pras, yang ya. Akara versus Boom. Kan dulu Akara, juga iya. sehomre Iya, gitu. iya. Ketemunya Sukamoto sama Groovy. Wah, gila itu pertandingan Kopeng banget ya. Naruto versus Sasuke. Iya. Nah, abis itu dari ESPL lu masih di Reka tapi nggak lama ya. Karena tahu-tahu ya scene-nya hilang gitu aja. Scene-nya hilang. Apa yang terjadi waktu itu setelah scene-nya hilang? Di Reka ya. Scene-nya hilang ya. Kita cuma ikut international turnamen sih, ya turnamen kan. Qualifier doang kan. SEA. Tapi kan nggak bisa hidup dari turnamen itu. Nah itu. Dan banyak kejadian behind the scene, mungkin nggak bisa diomongin. Kita udah pindah bootcamp lah ke Bekasi ya. Banyak konfliknya segala macam. Gue salah satu orang yang pertama, gue nggak mau di sana. Dan intinya gue di bench. Karena lu menentang untuk dipindah ke Bekasi waktu itu. Ya, intinya kondisinya nggak memadai lah ya. Iya, bisa dibilang ya. Feng Shui nggak bagus. Sangat melebihi Feng Shui nggak bagus itu ya. Gue tahu kok itu ceritanya. Iya, intinya ya itu aja. Ya, Kalian kan tahu itu aja sih. Itulah ya, cukup sampai situ aja lah ya. Ya makan kis tempe dulu. Enak nih. Enak nih. Ayo dong nih yang pahit-pahit di pakai enak dulu. Crispy and crunchy. Wah, pengalihan isu sekali ini kis tempe. Terus akhirnya lu di bench, lu quit dari CS:GO. Nggak ada offer dari luar negeri apa? Enggak, gua langsung quit. Seingat gue lu udah gak main waktu itu. Gue ada main, tapi banyak orang gak tahu kayak. Gue main tim Singapura. Gue gak tahu. Karena tuh nggak di. Gue trial sih jatuhnya, trial. Jadi setelah Reka, officially disband setelah Agil pindah ke Boom. Oh lu pernah main di Singapura? Gue lupa banget sih. Atau gue gak pernah denger sama sekali malah. Iya, karena nggak cerita banyak orang kan. And Gua ini masih di Jakarta, pengen coba cari tim. Nah waktu itu gua ada offer dari namanya Asking Questions, sudah nggak ada sekarang. Wah, nggak pernah dengar. Jadi isi timnya itu ada Tommy Singapura, yeah. Tommy Pepper X. Yes. Terus Tommy, Moxie. Oke. Moxie iya. Insane kayaknya nggak tahu deh, anak Singapura ada deh. YSK tahu. pemain Titan dulu sama gua. Itu gua sempat trial dan gua masih Jakarta, gua masih main di warnet nih. Kan main warnet terus grinding. Akhirnya memutuskan untuk coba bootcamp. Coach
slash owner Prasad Striker X. Oh, striker. Oke. Iya. Terus Memutuskan tuh coba bootcamp di Singapura, di Malaysia. di Malaysia. Nah, itu bulan Agustus atau Oktober Itu lu pergi ke Malaysia. ke Malaysia. Nge-bootcamp. Nge-bootcamp. Berapa lama? 2 minggu lebih. 2 minggu. Iya. Terus akhirnya Akhirnya gak jadi. not working out. No working out. Iya. Akhirnya Gitu. timnya nggak jadi atau elunya yang cabut? Tim gue yang cabut. Lu yang cabut. Iya. Dan gue liat kayak I don't know, a bit kayak nggak bakal lama gitu juga deh. Oh. Nggak tahu itu personal di mata gue sih. Nggak ngelihat future lah di Iya, tim nggak liat itu. future ya. Terus akhirnya lu balik gimana? Masih Balik. lanjut di CS atau pulang Wah, ke Riau itu? setelah itu gue bener-bener kayak oke, kayak nggak bakal mancas lagi. Wah. Gue bener-bener I'm done with esports. Setelah dari Singapura itu. Iya, ya kayak udahlah di turnamen Asia nggak ada, mau tim mana ini nih. Banyak sih complication-nya. Kalau Iya, esports ya di mata iya, gue iya, ya. iya. Karena gue nggak main game mobile kan, Hmm. ya, PC doang. Nggak tergiur tuh sama PUBG Mobile, Mobile Legend. Oke. Anyways, ya. Crozera main di PUBG Mobile lucu banget tuh kayaknya. Terus akhirnya lu pulang ke Riau itu dengan mindset kayaknya done with esports sama kayak Dustin dong masuk ke Sasa. Yes, ya, Lu balik tuh ke Riau. ya balik ke Riau dan ya udah di sana gitu. Nah itu kan udah akhir 2019 sebelum negara COVID menyerang. Betul. Ya, Wah, waktu lu balik ke Riau, lu ngapain kerja? waktu itu gue mau kerja sama bokap gue sih, Ah, and mau beli PC juga sekaligus, gitu. ah. Waktu itu gue masih pinjam PC sepupu gue. Jadi akhirnya lu balik ke Riau, COVID menyerang. Iya, dan gue gak bisa kemana-mana dong. Nggak bisa kemana-mana. Lu di Riau doang dong. Gitu. Iya, intinya gue Januari 2020 atau pertengahan gitu ya, dapat PC pertama gue. Dan gue main Call of Duty. Tapi Call of Duty gue udah main dari akhir 2019, Ah, Call of Duty yang ini kan, yang Modern Warfare. yang ada Warzone-nya. Iya, yang Tapi gue gak main Warzone. Warzone-nya, Ah. multiplayer-nya. Nah di sana ternyata ada komunitas orang Indo atau Southeast Asia lah main multiplayer. Ada turnamennya juga, mini turnamen. Dan waktu itu gue ikut bareng. Aduh, tim apa ya bintang ya? Apa? Gocao, Iya, BDGS. BDGS ya. Oh, ya itu BDGS BDGS lah, legendnya Battlefield. Battlefield. Nah, dulu waktu gue main fun fact tuh waktu gue di Malaysia, waktu masih SMP, gue main Battlefield. Gue sering main banget kan. Ketemu BDGS somplak gitu. Oh. Nah, menurut gue waktu itu jago, tapi gue gak tau mereka orang Indo. Oh. Itu. Iya, Gitu. emang jago sih itu Gocao. Jago Harus banget. diakui itu legenda Battlefield Indonesia, bro. 100%. 100%. Jago banget. Jago banget. Itu kadang scene FPS yang tidak diakui di negara Iya. sendiri, tau gak sih? Karena Iya. ya nggak ada yang tahu Battlefield ada scene-nya. Online-nya pun jarang karena kita biasanya main bajakan kan. True. Iya, iya. Jadi mainnya campaign-nya doang, campaign kelar uninstall. Iya. Nggak tahu tuh bisa main online. Multiplayer. Padahal BDGS jago banget dulu. Harus diakuin. Terus akhirnya lu main Call of Duty tuh Call of Duty. waktu udah balik ke Riau. Iya. Main terus sama BDGS, ikut turnamen. Dan waktu itu gue ketemu XCN Di turni. di turni. Dan di roster itu ternyata ada XCN Fair, ada temennya juga, Action Field, dan ada Bang Novi, Iya, ada Bang Novi. ada Hitang. Slicer. Iya, ada Hitang kan, Purple Barney. iya. Dan ternyata Bang Afi main juga gitu. Main-main semua. Kita waktu itu kalah sama Action karena mereka, gua kaget sih main COD tuh rapi banget. Iya. Mereka main Approach-nya rapi ya. Rapi banget. Ya, emang kuatan Action Fair ya, cover kayaknya gitu. The genius brain of Iya. XCN Fair. Iya, abis itu setelah kalah dari itu ya, gue udah diajakin masuk XCN lagi. But for fun. For fun. COD nggak ada Online gaji, aja. nggak ada kontrak main aja gitu. Jadi gue bilang iya ya Masuk udah. clan lah ya Ya, istilahnya. masuk clan ya, Nah. exactly ya. Terus? Masuk gitu, ya main for fun aja. Ujung-ujungnya itu sebelum terjun dunia Valorant sih, main COD terus, turnamen-turnamen Itu lu gitu. full turnamen, lu full Call of Duty ya berarti. Iya, Sampai akhirnya Valorant. Valorant. Tapi waktu sebelum jadi Valorant kan Project E. Lu udah denger belum sih? Udah, waktu itu gue ngobrol sama Dustin. Hmm. Masih sering ngobrol kayak,
Nah, waktu Valorant bakal muncul, lu sebenarnya di tahun 2020 ya, di bayangan lu sebagai orang yang udah kapok sama dunia e-sports, terus tahu-tahu ada Valorant, di bayangan lu kepikiran gak sih lu bakal terjun lagi di dunia Wah, ini atau enggak sama sekali. Enggak sama sekali. 2020 gue mau nggak ada. Valorant keluar pun lu pikirannya udah kayak Nggak ada. Gue benar-benar gak ada ekspektasi gue bakal GoPro. nggak ada. 0%, benar-benar 0. Gue nggak ada harapan lagi. Kayak for fun aja lah. Terus akhirnya main juga Valorant, streaming. Akhirnya main juga, ya. Streaming lu gede banget, Amin. meledak waktu itu. Amin lagi. Ya. Seperti ya. Dari orang yang tanpa ekspektasi bakal terjun lagi, sampai sekarang terjun lagi di dunia Valorant. Ya. Apa bedanya sih menurut lu Valorant sama CS:GO dulu? Valorant sama CS:GO. Valorant. Secara scene ya, bukan secara game. Secara game semua orang tahu bedanya apa. Iya. Secara scene ya. Menurut lu sebagai seorang player? Fresh game. PC juga nggak perlu kayak berat banget. Kayak ya CS lu tau lah, kayak perlu prosesor benar-benar harus bagus banget untuk main secara. Sini makin berat lagi. Iya. Secara optimal gitu mainnya kan, buat mana optimal. Kalau Valorant gampang lah jatuhnya. Secara scene dia apa ya? Gara-gara game gratis sih. Iya ya. Dia mulai langsung dari game gratis, nggak kayak CS:GO kan. CS:GO kan mulai dari harus bayar gitu-gitu. Eksklusif lah ya. Exactly, ya. Sama ya sih gara-gara game gratis kayak menjangkau banget buat orang Indo. Iya, semua orang main jadi. Pasti mau main. Terus akhirnya dari yang lu awalnya cuma streaming doang, Valorant gitu kan, main goblok-goblokan, lucu-lucuan, sampai akhirnya rumor berhembus kencang, XCN Crow nih ini. Waktu itu rumornya kan gitu kan. Ditanya, Crow masuk timnya? Enggak. Gue mah bercandain aja. Lagi grinding sama siapa nih Crow? Ini abis ini latihan ya? Gue inget banget tuh dulu gue isengin di live stream. Iya. Gimana ceritanya sampai akhirnya masuk XCN? Apakah XCN offer pertama lu atau sebelumnya ada offer lain? Ada offer lain. Oh ya? Tim Indo juga? Kalau benar-benar bilang tim pertama sih bukan offeran sih, mau bikin lebih tepatnya. Masih Dustin dan kawan-kawan. Oh. Tapi waktu itu gue masih main COD. Oh. Iya. Yang waktu itu siapa? Kacau cerita anjing ya Crow ya. Itu miskom. Ayo klarifikasi buat Kacau. Oke, so di weekend itu ada turnamen Valorant. Itu ada COD juga. Tapi dari sebelum yang gue nge-cash itu kan turnamen Call of Duty itu. Iya. Nah itu gue udah kasih tahu mereka ada kemungkinan besar minggu depan gue ada turnamen. Kalau misalnya ada, gue bakal ikut turnamen dengan COD, bukan Valorant ya guys. Gue udah ngomong 1 minggu sebelum tuh. Abis itu ada, ya udah. Gue udah bilang ya gue ikut ini guys. Kalau gue udah kasih warning salah siapa dong? Gitu. Oke, Kacau sudah disanggah argumentasinya. Berarti next Kacau di sini akan memberikan argumentasi lagi kalau misalkan dia diundang. Amin. Dia bilang anjing nih Crow nih niatnya sih. Iya. Ya maksudnya kayak gue nggak bisa salahin mereka juga karena gue bilang gue juga udah bilang kalau misalnya gue nggak bisa orang lain aja nggak apa. Karena gue nggak waktu itu nggak serius banget. Nggak ada niatan buat GoPro ya di Valorant. Iya maksudnya mau GoPro ya boleh main-main gitu. Cuman nggak kayak benar-benar 100% komitmen. Dan waktu itu gue masih main COD kan, gue gak yakin banget. Jadi kalau misalnya mereka mau ambil orang ini ya, gue gak ambil dari hati kayak, ya udahlah. Iya. Gitu. Berarti hampir dong sebenarnya lu masuk roster Boom. Iya. Kalau misalkan lu iyain waktu itu main Valorant. Itu udah pasti masuk roster Boom kayak. Wow, the universe, the possibilities ya. Iya makanya, udah kayak. Terus akhirnya lu main, akhirnya masuk XCN. Iya, tapi sebelum itu banyak offer lain sih. Yang tahu nggak cerita di mana gua sama Ior, Takel, Agil, Acap mau bikin Oh iya. Nah, yang gua lihat, udah mulai scream nih. Nah, Ior anjing itu loh. Yang Ior anjing. Sorry no filter, anjing sih. Iya anjing ya. Enggak lah, pengertian lah. Gua canda-canda guys. Iya, soalnya lu pernah nganjingin sih kan. Ini juga kan timnya si Dustin. Ternyata lu karma juga gitu. Iya, makanya dia ya kita pengertian lah. Gua Agil aja pengertian sama Ior Takel. Karena di situasi waktu itu juga kita susah cari sponsor dan lain-lain. Walaupun ada sponsor dari India kayak udah 80% gitu, 70-80%.
bisa, cuman ya nggak 100%. Nggak seperti yang Boom bisa offer 100% gitu. Jadi kita pengertian dong kalau mereka mau ambil offer itu ya udah. Dan result Boom bagus, ya udah. Which is a good call gitu loh buat sekarang. Ya gitu. Tapi Ior anjing. kita pengertian kok, Kita tapi pengertian. Ior anjing sih. Gak apa. Terus akhirnya lu masuk SCN, di offernya sama cover langsung. Iya, dari personal dia langsung offer gue. Langsung. Karena waktu itu gue pernah ngajak cover. Setelah Valorant keluar, gue pernah ngajak dia main, tapi dia masih sibuk atau main COD gitu. Jadi masih sibuk itu segala macam. Dan November atau Desember, tiba-tiba dia mau coba main Valorant. Dia ternyata find this game kayak seru banget. Ya gitu. Waktu itu kita ada offer BTR juga sebenarnya. Oh. Tapi BTR waktu itu masih Kelamaan kalau nggak salah offer. masih mantau kan. Iya. Nah, terus soalnya BTR kan open recruitment kan waktu itu, Iya. oprek kan. Nah, kan lu berarti sudah keluar dari scene, masuk scene, keluar scene, terus lu masuk scene lagi. Scene esports. Gimana lu yakinin orang tua lu lagi nih untuk terjun di game yang scene-nya masih baru? Karena sebelumnya kan lu di CSGO udah ngejanjiin 6 bulan, perform bagus. Terus lu keluar karena scene-nya mati. Lu masuk lagi nih ke Valorant yang scene-nya masih nggak tahu waktu itu ya. Waktu SN dibentuk kan belum segede sekarang scene-nya. Gimana lu ngiyakinin mereka lagi untuk mencoba berarti ini ketiga kalinya? Iya sih, itu gua jujur lupa sih cara ngomong gimana ya. Tapi ditentang nggak sama orang tua lu? Ada sih, Sempat ngapain sih esports lagi? main lagi ya, ditanya terus itu gua lama sih ngobrolnya. Negosiasi Iya, lagi tuh. lama sih. Karena mumpung masih COVID kan bisa ke Jakarta kan. Jadi itu lumayan lama sih ngobrolnya. Dan ujung-ujungnya somehow gue bisa ngeyakinin parents gue lagi. Itu gue gila sih, family gue supportive banget sih. Terus dengan deal-dealan lagi nggak? Nggak ada sih, tapi Nggak gue ada. bilangnya kayak nggak bakal lama juga kayak, I don't know. Gitu. Makanya, ya, Gitu ya. Jago lu negosiasi. I think so. Kenapa lu nggak jadi bikin manajemen player gitu, spesialis? Agent gitu ya? Heeh. Tapi Kenapa itu nggak ya? kalau mau pensiun, Boleh sih. goblok. Boleh. Ya gitu. Oh gitu. Berarti lu sekarang di XCN kita sudah memasuki masa sekarang nih. Kita kan dari Sekarang. tadi the past tense lah ya, udah ngomongin hal-hal yang ada di masa lalu. Sekarang kita ngomongin yang sekarang. Valorant XCN. Udah berapa lama lu di XCN Valorant? Ada 6 bulan. Dari Januari. Dari Januari ya hampir 6 bulan Hampir lah. 6 bulan. XCN dibentuk dengan yang bisa dibilang ekspektasi cukup tinggi. Isinya veteran-veteran, pemain-pemain FPS, elu, Agil, Sam di game Crossfire, terus Ages yang pernah main sama lu juga di Akara, Sama newcomer. sama satu Flinch. lagi newcomer Flinch. Ekspektasi begitu tinggi, tapi apa yang terjadi menurut lu, Krop? Sekarang ya, sampai sekarang. Karena sampai sekarang gue ngelihatnya ya belum memenuhi ekspektasi lah. Kayak Dengan nama-nama yang dijanjikan pada waktu itu pertama kali dirilis. Apa sih struggle lu apa menurut lu? struggle. Kenapa dari dulu ngerasain IGL tuh selalu susah cari? Berarti lu juga ngerasain sebenarnya XCN butuh IGL. Iya. Karena gue ngebatin tau gak sih? Alright. Gue ngebatin kok, Oh. sumpah. Dari tim dibentuk, gue bilang oke lah ini game beda, mungkin mereka bakal nemuin IGL. Terus jalan sampai bulan ke berapa ini? Bulan kelima. Iya, Pak. Ngelihat lu kemarin main di Challengers, sorry nih, kalah lawan Morph. Iya. Gue ngelihatnya ini tim gue yakin banget masalah nomor satunya IGL sih. Iya. Lu juga ngerasain hal yang sama. Iya. Kenapa? Em, Apa menurut lu masalahnya? awal bentuk action positif sebenarnya, kita ngalahin NX apa segala macam. Heeh. Dan gue ngerasa role gue fitting banget waktu itu. And makin lama performance oke-ish kan. Kita sempat yang kalian alter ego jadi 2-3. Heeh. Setelah itu rombak agent, rombak role. Ya di sana udah mulai turun. Slump ya. Slump. Bukan maksud gua Frostman masuk turun. Cuman emang role-nya
apa ya, kayak ngerasa nggak cocok gitu, belum ketemu. Susunan terbaiknya. Iya, belum Racikan racikannya terbaik tuh belum ketemu sampai sekarang gitu. Masih nyari gitu. Dan emang IGL benar-benar susah banget. Kan Karena sekarang IGL-nya. iya, dan gua sama sekali gak ada pengalaman IGL sama sekali gitu, kayak nggak ada gitu, zero experience on IGL. Dan gue mau mulai coba belajar IGL apa segala macam. And kemarin sih yang VCT 3 itu week 2 sama week 3 itu gue masih waktu sakit jatuhnya. Sakit gigi. Bengkak gitu mulut gue. Lumayan sih itu berasa banget pasti. Yang week 3 gue juga gak bisa ngomong mainnya. Ya. Benar pure. Kasih komen ketik dong. Gue gak bisa call. Gue gak ngomong sama sekali. Info gak bisa. Anjrit. Jadi gue main tuh diem. Ngeping ping 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 ping. Iya, gue bener-bener gitu. Beneran gitu. Gue diem doang. Gue info cuman kayak bener-bener kalau perlu banget kayak kiri udah gitu loh. Anjing, mentok ya itu ya. Iya, karena mulut gue bener-bener sakit, gak bisa ngomong, bengkak banget. And ya performa tim mungkin down juga, nggak ada yang cerewet apa gitu segala macam. Dan dari kemarin ya of course ada team meeting segala macam, gimana cara perbaikin gitu-gituan. Kayak susah sih cari IGL dan cari role yang pas buat semuanya biar mainnya comfy. Kan ya tujuan tim kan ya mau semua individual tuh mau mainnya nyaman gitu. Mau comfy lah ya. Iya. Nyari sana masih belum sih. Belum. Masih sulit ya? Sulit. Gimana rasanya jadi IGL, Crow? Pusing sih. Makanya pusing. Cuman ya yang bikin gampang buat jadi IGL menurut gua ya briefing yang proper dan itu. Terus menurut lu gimana? Sekarang kan ya yang berlalu sudah berlalu lah ya. Stage 2 mungkin ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari yang tentunya ngaruh ke performa tim. Kayak ya lu sakit ya itu nggak bisa diapa-apain dong. Itu sama aja kayak AG sakit waktu main di ROG kan. Nah, sekarang stage 3 nih di depan mata. Berlin. Berlin. 2 slot Southeast Asia, man. Gimana menurut lu nih? Apakah akan ada perubahan yang menjadi lebih baik XCN? Karena jelas ekspektasi gua, ekspektasi penonton, ekspektasi fans lu juga, fansnya Crosshair. Apa sih fansnya Crow lovers ya? Crow lovers itu kayak nama Crowholic. Aduh. Gimana? Apakah ada lu nyaman nggak di posisi jadi IGL? Nyaman sih pasti enggak ya. Tapi mau harus ada orang yang sacrifice gitu. Apakah akan ada switch lagi role IGL itu? Gue gak tahu sih, tapi kayaknya enggak sih. Berarti lu bakal ngegrind buat jadi IGL? Iya, kayak gue benar harus kayak ya sacrifice aja kayak buat yang lain lebih nyaman gitu. Gue penasaran sih rasanya jadi lu ya yang bisa dibilang ya lumayan lah nama-lama di dunia FPS, Call of Duty, CSGO. Tapi kalah sama newcomers tuh kesel gak sih? Ada rasa kayak, anjing gue dibantai sama orang ini. Kesel sih, maksudnya ya sebelum terjun dunia Valorant kan gue bener-bener rasa kompetitif. Setelah nonton apa First Strike ya, itu kayak gue bener kayak panas banget nih, gue pengen mencoba main. Terpanggil gitu. Ya. Iya, dan terjun dunia kompetitif, ya of course rasa apa competitiveness gue tuh kayak tinggi banget. Kalau kalah pasti kesel banget gue. Udah full lagi ya, full competitive mode ya. Iya, kesel banget. Ya kalau kalah kemarin kesel. Tapi sekarang udah reset dong. Udah reset. Udah fokus stage 3. Udah harus, mau nggak mau harus fokus. Harus ya. Harus. Wah, ini berarti udah sampai di momen-momen anime lagi dong. Ini kita harus menang. Kalau enggak, true. Iya. Possible. Iya sih? Iya. Wah, ini sama nih rentetannya. Goblok. Waktu itu Akara kayak wah ini tim penantang nih tapi nggak pernah juara satu. Terus akhirnya waktu udah turnamen akhir tahunnya this is our last chance boys menang. Apakah sejarah akan terulang kembali ya? Time will tell. Amin Berlin ya. Amin Bismillah Berlin. Amin Berlin. Nah, gitu. Gue udah nanyain ke anak-anak di Instagram, anak-anak di Instagram. Pertanyaan buat Mas Kro gitu kan. Banyak loh yang nanya. Kenapa sih giliran kalau misalkan gue jadi bintang tamu banyak yang nanya nggak ya kayak gini? Karena gue sedih. Pasti dong gue. Amin. Lu udah bisa swipe up belum sih?
Nggak bisa. Masa subscriber lu 10.000, followersnya kan lu udah terkenal di Facebook sebagai meme sharer. Lu harusnya di Instagram juga jadi meme sharer aja. Wah. Jadi memepedia gitu. Kayaknya kalau gue share Instagram sih bahaya. Meme kita sih bahaya sih, bro. Bahaya Jangan sih, dong, bahaya, jangan. bahaya. Hilang goblok. Nih, ada pertanyaan pertama. Zofar Sudira, merasa lebih jago pas main CS atau Valorant? CS sih. Berasa? CS. Apa yang membedakan? Kenapa lu merasa lu lebih jago di CS daripada di Valorant? Karena CS tuh lu purely mechanical skill nembak doang, maksudnya. Simple. Ya game berbeda sih, tapi dari segi aim CS sih. Iya. segi Berarti segi aim. Secara gameplay? Gameplay udah beda banget sih. CS Ya, sama Valorant nggak bisa disamain menurut gua. Iya sih, kayaknya gue juga ngeliatnya lu jagoan di CS sih. Cuman kayaknya gue kalau lawan lu masih menangan gue. By one ya. Gas. belum pernah loh kita. Nih, Tuan muda Liv, Paman Kro jangan lupa minum pakai pipet. Orang Riau manggil pipet atau Melayu ya. Orang sana kayak ngomongnya semua pipet. Iya. Dulu gue tapi aneh, tau nggak? Funny story freak dulu. Banget sih. Gue di Akara tuh dulu sama Dustin nongkrong gitu pertama kali. Minum es teh kan, manis. Nyari, pipet mana guys? Para bingung semua tuh. Apaan pipet? Pipet kan yang buat ini kimia gitu loh. Iya, buat maksudnya pipet apaan sih? Jadi Dustin kayak gitu, sedotan gitu. Ya di sana gue tahu. Culture shock. Apa yang lu kangenin dari Riau selain di rumah atau jumpa sama keluarga? Apa yang lu kangenin? Selain keluarga, nggak ada. Berarti enakan di Jakarta dong sebenarnya. Iya. Gue di Riau tuh nggak pernah keluar. Gue anaknya introvert banget. Oh iya. Anak rumahan banget. Iya. Berarti ya lu lebih PW di Jakarta. Jadi cuman satu-satunya yang kangenin di Riau cuman keluarga lu doang. Iya. Gila ya, family man banget Crozera nih. Makanya pertanyaan selanjutnya, single or taken? Ini siapa nih tadi nih yang nanya nih? Sheila Stephanie. Oh, that's my sister. I think. Stop, you're my sister. What? Yeah. Jadi dijawab dong, single or taken? Single. For. Gue kira bakal Sweet Home Alabama. Single for 3 years, I think ya. Tuh, kok bisa? Seorang Crozera loh. Nggak tahu, gue anaknya rumahan banget, kayak males nyari. Nggak tahu sih. Ntar juga dapet. Amin. Jangan lama-lama, ntar yang datang yang lain loh. Waduh. Nih, Crow lebih nyaman di duelist atau controller? Duelist lah. Iyalah. Siapa yang nggak nyaman? Siapa yang mau main controller pertanyaannya? Of course. Pasti duelist. Tapi semua orang pasti pengen main duelist cuy. Pasti. Cuman kayak lu main bola, siapa yang mau jadi back? Iya. Semua orang pasti pengen jadi striker. Atau winger mau nyetak gitu. Keren-keren. Udah pasti, nggak ada yang mau jadi central defender, nggak ada yang cita-citanya aku pengen jadi Chiellini, nggak ada cuy. Semua pengennya jadi Ronaldo, gitu kan. Berarti ini ya, apa namanya, duelist ya. Tapi mau nggak mau ya orang pasti harus pengorbanan lah. Pengorbanan. Mau nggak mau dong harus jadi team player kan. Siasat supaya XCN makin kuat dan bisa mewakili saya di stage 3. Apakah akan ada roster change lagi? Apakah XCN Sound is real? Lu udah lihat clutch gue kan? Udah. Gimana? Gue pantau terus nih. Udah gue pantau gitu. Gimana? XCN di... Lu nonton gak sih kemarin tuh yang Final Challengers? Nonton. Kicep gak sih ngeliat tim saya? Aduh. Lihat tim Thailand terutama. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi Thailand. Once again, we lost to a Thailand team. Once again, Thailand, the Southeast Asia winner. Iya. Aduh. Gimana lu ngeliat kemarin Final Challengers? Ya gue ngomong sama temen teammate gue gitu kayak CS ya. Thailand lagi. Nostalgia nih. Iya, lu lagi. Iya. Petisi lagi. Iya. Gimana? Apa siasat lu buat Berlin nih, bos? Sebenarnya simple sih, maksudnya perlu latihan proper dan briefing lebih aja. Seberapa niatnya lu mau ke Berlin, itu doang. Dan gimana niat anak-anak XCN? Harusnya sih harus tinggi banget. Dan kita kan bukan yang tim yang udah masuk master seperti Boom atau NXL gitu kan. Ya, niat dan komitmen kita harus jauh lebih tinggi dibanding itu dua. Berarti harus di boost dong ini tim moralnya. Banget.
Sekarang apakah sudah naik tim moralnya? Sudah mulai naik. Sudah mulai naik. Udah mulai naik. Gimana Agil masih marah-marah nggak sama game Dajjal? Dia kalau gue chat, tai lah game Dajjal. I mean, Agil is Agil lah. Pusing Gitu dah. gue. Apa kabar Agil? Di mana dia balik ya? Udah balik. Ntar juga balik bootcamp. Yes. Nih, kapan jadi model elemen Elmen. Elroy Valentino? Nggak bakal lah. Nih, satu lagi. Pas gap, oh ini mah tadi udah dijelasin ya gap waktu CS ke Valorant yang lu di Malaysia. Masih ini sih agak out of topic sih sebenarnya. Ini tadi gue udah tanya apa yang masih kurang dari tim XCN Faisal Hamka. Tadi udah gue tanya ya, sudah dijelaskan juga. Iya. Dulu kuliah jurusan apa? Udah IT. Hampir jadi art. Gila men, jauh banget sumpah. What does it take to be a comedian? Zograph. What does it take to be a comedian? Yeah. Oh. What does it take to be a comedian? Give lame jokes, dark jokes. Corezera approve dark jokes. Lu dark jokes dong kalau di stream gitu loh. Jarang sih. Kenapa? Hah? Takut hilang ya? Iya. Di Facebook padahal wah meme-nya Klo sih nggak logis anjir, apalagi kalau udah yang di Discord tuh yang personal. Waduh. Ya udahlah. Jangan di sini aja itu mah. Jangan publik dong. Ayo, lah ini deh. Last question dari gua buat teman-teman yang ada di rumah. Lu kan sebagai pro player udah ya lumayan lama lah, dan kiprah lu ya banyak kan Cinderella story. Iya, Nah. fairy tale stuff. Gimana saran lu atau mungkin ada tips-tips buat pemain-pemain di luar sana yang mungkin baru mau coba masuk dan mungkin mengalami hal yang sama kayak lu, misalkan ditentang orang tua terus lu negosiasi of a lifetime biar bisa main. Ada nggak tips buat teman-teman yang ada di rumah? Jujur, gue dulu tuh orang niat banget. Lu jadi orang tuh kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu harus niat, ya full commitment gitu, grinding gitu. Contoh seperti CS, gue apa ya, dulu nggak jago, gue sama sekali nggak ada talent mandi itu, main FPS gini. Cuma karena gue penasaran ya belajar terus setiap hari YouTube, nonton sendiri aja. Nonton sendiri, nonton Iya. demo sendiri. Iya. Dan untuk ngeyakinin orang tua, menurut gue apa ya, harus ada backup plan sih. Kalau misalnya ada Sogokan gitu ya. Bisa lah diatur Pak, gitu. Gak Nggak bisa, ya? gak bisa. Tolong dibantu ya Pak ya. Apa ya? Sewa hitman gitu kan. Biarin anak lo main di CS atau lo bakal main. Ya, backup ini sih. Kalau misalnya masih belajar, usahain belajar aja dulu. Gitu. Tapi seberapa yakinnya lu bisa GoPro? Ya lu jago nggak? Lu jago nggak? Gitu. Lu ada niat gak mau GoPro banget gitu. Itu aja doang sih. Niat dan backup plan. Iya. Mesti ada safety net. Iya, benar. Apakah ada orang dalam? Kalau itu beda cerita. Itu beda cerita ya. Thank you banget Kro udah mau mampir. Jadi kapan saya diundang jadi caster di IVPL? Wah, soon. Soon ya? Very soon kayaknya. Very soon Main ya? seru-seru. Berarti kapan saya bisa undang ke jadi caster di turnamen resmi? Waduh, Waduh, susah tuh kayaknya. Agil Bisa-bisa kemarin aja. di chat sama Albert. Oh iya. Kapan masuk panelis? Waduh, teammate gua Bert. Oh my god, mau nyolong teammate gua lu. Gawat deh. Thank you banget Kro udah mau mampir. Buat teman-teman yang ada di rumah, pastiin kalau seperti biasa nih, gue mau jilat-jilat sponsor yang udah masuk dulu ya kan. Crozera udah approve nih. Ini enak sih jujur. Enak banget. Ini Gua nggak bakal dibayar loh orang ini. Gue cuma suruh makan Kro, enak katanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya bisnis kecil juga, ini nggak bisnis kecil sih, ini udah bisnis gede nih. Enak banget dah, sumpah. Gue juga pas Sehat, pertama kali guys. nyoba, sehat. Nah Sehat, ya. itu kuncian utamanya untuk seorang Kro, sehat. Gue pas pertama kali nyoba apaan sih, skeptis lah. Apaan sih keripik tempe kan, kayak sedih amat. Gue udah makan warteg tempe, chipsnya masih tempe juga, ternyata enak banget anjir. Rasanya sebagai snack sehat enak. Jadi kayak nggak kayak lu kayak nggak berasa makan tempe, kayak basically lu makan chips aja. Jadi pastiin kalian cek aja langsung, udah ada di Tokopedia dan juga Shopee. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget Kro yang udah mau mampir. Nanti kalau udah masuk Berlin kita podcast lagi ya. Pasti. Anjas. Amin. Berarti podcast dong kita. Kan udah pasti masuk Berlin. Amin. Wah gila, itu positivity-nya yang dibutuhkan ya. I need another fairy tale story. Seru banget tuh kalau kejadian. Jadi thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you guys.